Sampai selatan. Mana? Dia mulai di video ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa ba'du al-wahuna ibatun min amma mahdubin takdiruhu ay amma ba'du amma harfu sartin wa tafsilin wa taukidin mutadominin bimana sartin tahtazu ila jawab al-jawabu makrunatun bil fa'i kama qala Ibnu Malik fi kitabi al-fiyah amma kama mayaku min syai'in wa falitiluitiluiha wujuban ulifa. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ma'allah fa ilam takun ma'allah kun ma'amankana ma'allah. Al-hadith kama qala Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Hatiku di sini dan setiap detiknya di sana. Jantung ini memang milikku, sedangkan detaknya adalah dirimu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram, yang terhormat dan yang saya hormati selaku pemimpin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ar-Ribatiyah Nurul Hidayah cabang Pasir Girang beserta keluarga besarnya, dengan harapan tambah usia tambah barokah amin, tambah usia tambah karomah amin, tambah usia tambah istiqomah amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati Dewan Hakim dan Dewan Juri yang sedang duduk santai menikmati secangkir kopi, dengan harapan kita doakan dimudahkan dalam segala urusannya amin ya rabbal alamin amin. Dan tak lupa pula yang saya hormati santriawan santriawati, santriawan yang katanya sering menjadi pelampiasan, santriawati yang menarik hati, di antaranya Neng Fitri Pratiwi Handayani, wabil khusus anakna Teh Haji. Sekaligus para hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini ada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita. Allah telah memberikan ribuan nikmat kepada kita. Allah telah memberikan jutaan nikmat kepada kita, baik itu nikmat ijad, baik itu nikmat imdad. Akan tetapi hadirin, dari ribuan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari jutaan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ada dua nikmat yang paling unggul dan yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada putra Sayyidina Abdullah, Adinda Siti Aminah, yang mana beliau rela berkorban, beliau rela kelaparan,
beliau rela kepanasan, beliau rela kehujanan, bahkan beliau rela bercucuran darah hanya untuk kita sebagai umatnya. Lantas siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya beserta kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini akan membawakan satu buah tema yang berjudul ibadah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita hidup di muka bumi ini tidak lepas dari warna-warni kehidupan, tidak lepas dari luka-liku kehidupan, akan tetapi hadirin, ada satu faktor yang harus kita laksanakan dan ada satu faktor yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jikalau kita membicarakan tentang ibadah, ibadah adalah suatu perkara yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sedangkan hadirin, wajib menurut GBHIP, garis-garis besar haluan ilmu fikih mengatakan itu ialah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yang artinya diganjar bila mana kita mengerjakannya dan akan disiksa bila mana kita meninggalkannya. Oleh karena itu hadirin, andai kata ada manusia yang mengerjakan suatu pekerjaan yang merujuk kepada haliyah ubudiyah, maka orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya hadirin, jikalau ada manusia yang mengerjakan suatu pekerjaan yang jauh dari haliyah ubudiyah, maka orang tersebut harus siap menanggung siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang artinya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Hadirin rahimakumullah, jikalau kita kaji lebih dalam ayat di atas yang diawali dengan harfun nida, adawatul munada, yang artinya Allah memanggil kepada seluruh manusia tanpa mengenal pangkat, tanpa mengenal titel, tanpa mengenal jabatan, mau dia ahli ibadah ataupun bukan, mau dia ahli maksiat ataupun bukan, akan tetapi Allah panggil semua untuk beribadah kepadanya. Yang kedua hadirin, di dalam ayat tersebut disusul dengan lafaz u'budu. Jikalau kita lihat dari kacamata nahwu, maka lafaz u'budu itu termasuk kepada fi'il amr. Sedangkan usul fikih mengatakan apabila ada amr yang tidak didatangi oleh qaid yang menunjukkan kepada sunnah, apabila amr yang tidak didatangi oleh qaid yang menunjukkan kepada wenang, maka itu disebut dengan amrnya amr mutlak. Sedangkan hadirin, di dalam lafaz u'budu rabbakum, di situ tidak terdapat qaid yang menunjukkan kepada sunnah, di situ tidak terdapat qaid yang menunjukkan kepada wenang, maka otomatis lafaz u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum di situ termasuk kepada amrnya amr mutlak. Untuk itu dapat kita pahami bahwasanya hukum ibadah itu wajib bagi saya, wajib bagi hadirin, dan wajib untuk kita semua sebagai individu manusia yang berkeliaran di muka bumi. Hadirin rahimakumullah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, apakah manusia di seluruh bumi ini beribadah kepada Allah? Jawabannya tentu tidak hadirin. Sebagai buktinya, tidak sedikit di sekeliling kita ada bangunan musola yang begitu indah ya dan yang berkarya megah. Akan tetapi ketika suara adzan dikumandangkan, apakah kita langsung ke musola dan melaksanakan sholat berjamaah?
Oh ternyata fakta dan realitanya manusia banyak yang berbohong, manusia banyak yang beringkar janji, dan manusia banyak yang tidak amanah. Sedangkan hadirin, tiga hal tersebut, baik itu berbohong, baik itu ingkar janji, baik itu tidak amanah, itu merupakan tiga tanda daripada orang munafik. Sedangkan hadirin, orang munafik akan Allah limpahkan siksanya di dunia dan akan Allah limpahkan siksanya di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Hadirin rahimakumullah, di mana di zaman sekarang, hadirin rahimakumullah, untuk itu saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, kun ma'allah fa ilam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah, yang artinya hiduplah engkau dengan, jadilah engkau manusia yang mampu dekat dengan dan Allah. Akan tetapi ketika memang engkau tidak mampu dengan hal tersebut, maka dekatilah orang-orang yang sudah mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang ini mau beribadah tinggal ibadah, mau pengajian tinggal pengajian tanpa ada kesusahan. Mungkin dari uraian di atas dapat saya simpulkan, pertama, marilah kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua, marilah jaga diri kita dari dampak-dampak negatif yang berbau buruk untuk diri kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Faya ilahil tubbina panartabi subla rosadi wal huda panartabi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.